Selama 5 tahun penuh, sebuah amplop coklat misterius selalu muncul di bawah pintu kayu yang rapuh milik seorang kakek tunawisma setiap awal bulan, tanpa pernah meleset satu hari pun. Tanpa pernah meninggalkan jejak kaki atau suara langkah yang terdengar, sosok di balik kebaikan luar biasa ini berhasil menyembunyikan identitasnya dengan sangat rapi, hingga sebuah rahasia besar dari masa lalu akhirnya terkuak dan menghancurkan keheningan yang selama ini terjaga. Siapa sebenarnya wanita yang rela mengorbankan separuh dari hasil keringatnya selama bertahun-tahun demi seorang pria tua yang bahkan tidak bisa melihat bayangan wajahnya sendiri di cermin? Matahari baru saja menampakkan semburat jingganya di ufuk timur, membelah kabut tipis yang menyelimuti sebuah gang sempit di pinggiran kota Jakarta yang padat. Di sana, di sebuah bangunan semi permanen yang lebih mirip gudang daripada rumah, seorang pria tua bernama Pak Haris mulai menggerakkan tubuhnya yang rentah. Pak Haris adalah seorang tunanetra yang telah kehilangan penglihatannya sekitar 10 tahun yang lalu, akibat sebuah kecelakaan hebat yang juga merenggut segala kekayaan dan kejayaan masa lalunya. Setiap pagi, dengan gerakan yang sudah sangat terlatih oleh ingatan spasial yang tajam, ia meraba dinding-dinding kayu yang kasar, mencari tongkat kayu setianya yang tersandar di sudut ruangan yang lembab. Bau apak dari kasur tipis dan aroma kayu lapuk menjadi teman setianya setiap kali ia terbangun dari mimpi-mimpi tentang masa lalu yang megah. Pak Haris tidak pernah mengeluh. Meskipun setiap sendi di tubuhnya terasa nyeri akibat hawa dingin yang menembus celah-celah dinding seng yang mulai berkarat. Di luar sana, suara bising knalpot motor dan teriakan para pedagang sayur mulai memenuhi udara, menandakan bahwa kehidupan kota yang keras telah dimulai kembali. Namun bagi Pak Haris, dunia tetaplah sebuah ruang gelap yang hanya bisa ia rasakan melalui suara, sentuhan, dan penciuman. Ia mulai menyiapkan dagangannya. Beberapa bungkus kerupuk yang ia beli dari agen kecil di ujung gang, yang kemudian akan ia jajakan dengan berjalan kaki berkilo-kilometer jauhnya. Di seberang jalan, sekitar 50 meter dari tempat tinggal Pak Haris, terdapat sebuah toko jahit kecil yang terjepit di antara toko kelontong dan bengkel motor. Toko itu milik seorang wanita bernama Santi, seorang penjahit berusia 35 tahun yang dikenal sangat pendiam namun rajin bekerja. Santi selalu menjadi orang pertama yang membuka tokonya, bahkan sebelum matahari benar-benar tinggi. Suara deru mesin jahit kuno miliknya menjadi musik latar yang konsisten di lingkungan itu, seolah-olah ia sedang menjahit potongan-potongan takdir yang terputus. Santi adalah sosok yang sederhana, rambutnya selalu diikat rapi ke belakang, dan matanya yang teduh seringkali terlihat menyimpan sebuah pemikiran yang mendalam. Dari balik jendela kaca tokonya yang sedikit berdebu, Santi selalu memperhatikan Pak Haris yang keluar dari gang dengan langkah perlahan, mengetuk-ngetukkan tongkatnya pada aspal yang tidak rata. Ada sebuah tatapan yang sulit diartikan di mata Santi setiap kali ia melihat punggung rentah itu menjauh. Bukan sekedar rasa kasihan, melainkan sebuah rasa hormat yang bercampur dengan kesedihan yang amat sangat dalam. Santi akan berhenti menjahit sejenak, membiarkan jarum mesinnya menggantung di udara, hanya untuk memastikan Pak Haris berhasil menyeberangi jalanan yang mulai ramai dengan aman. Selama 5 tahun terakhir, sebuah rutinitas rahasia telah terjadi tanpa diketahui oleh siapapun di lingkungan tersebut, kecuali oleh Ibu Retno, pemilik kontrakan tempat Pak Haris tinggal. Setiap tanggal 1, sebelum azan subuh berkumandang, Santi akan berjalan dengan sangat pelan menuju pintu rumah Pak Haris. Ia tidak menggunakan alas kaki agar suaranya tidak memicu kecurigaan tetangga yang mungkin terbangun untuk sholat malam. Dengan tangan yang sedikit gemetar, namun penuh keyakinan, ia akan menyelipkan sebuah amplop coklat tebal di bawah celah pintu kayu Pak Haris. Di dalam amplop itu, terdapat uang tunai yang jumlahnya cukup untuk membayar sewa kontrakan Pak Haris, biaya listrik, dan uang makan yang lebih dari layak untuk 1 bulan. Santi melakukan ini dengan penuh dedikasi, seolah-olah itu adalah kewajiban agama yang paling suci baginya.
Ia bahkan seringkali harus menahan lapar atau menunda membeli pakaian baru untuk dirinya sendiri, agar jumlah uang di dalam amplop itu tidak pernah berkurang sedikit pun. Baginya, setiap rupiah yang ia sisihkan dari hasil menjahit baju-baju pelanggan adalah bentuk penebusan hutang yang tidak akan pernah lunas, sebuah janji yang ia bisikkan pada dirinya sendiri di malam-malam yang sunyi. Pak Haris sendiri selalu merasa heran dan takjub dengan keberuntungan yang ia terima. Awalnya, ia mengira itu adalah kesalahan pengiriman atau mungkin bantuan dari lembaga sosial pemerintah yang salah alamat. Namun, ketika hal itu terus berulang setiap bulan selama bertahun-tahun, ia mulai menyadari bahwa ada seseorang yang dengan sengaja melindunginya dari balik bayang-bayang. Pak Haris seringkali bertanya kepada Ibu Retno tentang siapa yang membayar kontrakannya. Tetapi Ibu Retno, yang telah disumpah oleh Santi untuk merahasiakan identitasnya, selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Itu adalah kiriman dari malaikat penjagamu, Pak Haris. Jangan banyak tanya, syukuri saja apa yang Tuhan berikan. Begitu kata Ibu Retno sambil tersenyum simpul. Pak Haris hanya bisa mengangguk. Air mata seringkali menggenang di matanya yang buta. Ia seringkali berdoa di atas sajadah usangnya, memohon kepada Tuhan agar memberkati orang misterius tersebut dengan kesehatan dan kebahagiaan yang melimpah. Ia merasa tidak pantas menerima kebaikan sebesar itu, mengingat dirinya hanyalah seorang kakek penjual kerupuk yang tidak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini setelah keluarganya pergi satu persatu. Kehidupan terus berjalan dengan ritme yang sama, hingga suatu hari, sebuah kejadian tak terduga mulai mengoyak tabir rahasia tersebut. Sore itu, hujan turun dengan sangat lebat, mengguyur kota dengan intensitas yang jarang terjadi. Jalanan menjadi licin dan jarak pandang sangat terbatas. Pak Haris, yang sedang dalam perjalanan pulang setelah seharian menjajakan kerupuknya yang hanya laku beberapa bungkus, terpeleset di pinggir jalan raya yang sedang diperbaiki. Ia jatuh ke dalam sebuah lubang galian yang cukup dalam, dan tongkatnya terlempar jauh ke tengah jalan. Pak Haris merintih kesakitan, kakinya terkilir parah, dan kepalanya terbentur pinggiran beton yang keras. Di tengah guyuran hujan yang bising, suara minta tolongnya hampir tidak terdengar oleh orang-orang yang sibuk mencari tempat berteduh. Namun, dari kejauhan, Santi, yang baru saja menutup tokonya dan hendak pulang, melihat kejadian itu. Tanpa mempedulikan payungnya yang tertiup angin, atau bajunya yang basah kuyup dalam sekejap, Santi berlari sekuat tenaga menuju tempat Pak Haris terjatuh. Ia melompat ke dalam lubang galian tanpa ragu, mencoba mengangkat tubuh pria tua itu dengan tenaga yang tersisa. Pak Haris, Bapak tidak apa-apa, teriak Santi dengan nada suara yang penuh dengan kepanikan dan kasih sayang yang mendalam. Suaranya bergetar, bukan karena dingin, melainkan karena rasa takut yang luar biasa akan keselamatan pria di pelukannya. Pak Haris, yang dalam keadaan setengah sadar, merasakan tangan lembut yang merengkuhnya. Ia mencium aroma yang sangat familiar, sebuah aroma parfum melati yang sangat lembut dan menenangkan. Aroma yang entah mengapa membawanya kembali ke kenangan 30 tahun yang lalu. Siapa Anda? Bisik Pak Haris lemah sebelum ia kehilangan kesadarannya sepenuhnya. Santi tidak menjawab. Ia hanya terus berusaha menarik Pak Haris keluar dari lubang tersebut dengan bantuan beberapa warga yang akhirnya datang menolong setelah mendengar teriakannya. Dengan ambulans yang datang beberapa menit kemudian, Santi bersikeras untuk menemani Pak Haris ke rumah sakit, mengabaikan kondisi dirinya yang juga menggigil kedinginan dan penuh dengan lumpur. Di rumah sakit, saat Pak Haris sedang ditangani di ruang gawat darurat, Santi duduk di kursi tunggu dengan gelisah. Ia terus meremas-remas tangannya yang kotor oleh tanah. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke sebuah masa di mana namanya bukan hanya Santi sang penjahit, melainkan Santi, putri dari Bapak Surya. Ingatannya membawa ia kembali ke sebuah malam yang mengerikan, di mana sebuah kebakaran besar melahap pabrik tekstil milik ayahnya. Saat itu, ayahnya berada di ambang kebangkrutan dan hampir kehilangan segalanya
karena dikhianati oleh mitra bisnisnya. Pak Haris, yang saat itu adalah seorang pengusaha sukses dan sahabat karib ayahnya, adalah satu-satunya orang yang mengulurkan tangan. Pak Haris tidak hanya memberikan bantuan finansial yang sangat besar untuk menyelamatkan bisnis ayah Santi, tetapi ia juga mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk masuk ke dalam pabrik yang terbakar demi menyelamatkan dokumen-dokumen penting dan yang paling utama, menyelamatkan Santi kecil yang terjebak di dalam ruang kantor. Akibat aksi heroiknya itu, Pak Haris terkena ledakan tangki kimia yang menyebabkan matanya buta permanen dan bisnisnya sendiri perlahan-lahan hancur karena ia tidak lagi bisa mengelolanya dengan maksimal. Ayah Santi selalu berpesan sebelum meninggal dunia bahwa mereka berhutang nyawa dan masa depan kepada Pak Haris. Namun setelah ayah Santi wafat, keluarga Santi jatuh miskin dan kehilangan kontak dengan Pak Haris, yang kabarnya telah jatuh bangkrut dan menghilang tanpa jejak. Santi menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari keberadaan Pak Haris, hingga akhirnya 5 tahun yang lalu, ia secara tidak sengaja menemukannya sedang berjualan kerupuk di pinggir jalan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sejak saat itulah, Santi bersumpah untuk mendedikasikan hidupnya untuk merawat Pak Haris dari jauh. Ia sengaja tidak menampakkan diri karena ia tahu, Pak Haris adalah orang yang sangat rendah hati dan memiliki harga diri yang sangat tinggi. Pak Haris pasti akan menolak bantuannya jika tahu bahwa itu berasal dari putri sahabat lamanya yang ia selamatkan dulu. Santi ingin Pak Haris menikmati sisa hidupnya tanpa merasa terbebani oleh rasa hutang budi atau kasihan dari orang lain. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dan mengabarkan bahwa Pak Haris sudah stabil, meskipun kakinya harus digips dan ia perlu istirahat total selama beberapa minggu. Santi masuk ke dalam ruang perawatan dengan langkah yang sangat hati-hati. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara detak jantung dari monitor medis. Pak Haris berbaring di sana dengan perban di kepalanya. Wajahnya terlihat sangat lelah, namun damai. Santi duduk di samping tempat tidurnya, memperhatikan wajah pria yang telah menjadi pahlawan dalam hidupnya itu. Tanpa sadar, air mata Santi jatuh membasahi punggung tangan Pak Haris yang ia genggam dengan erat. Ia tidak menyadari bahwa Pak Haris sebenarnya sudah terbangun dan merasakan tetesan air mata yang hangat tersebut. "Santi, benarkah itu kau, Nak?" Suara Pak Haris terdengar serak, memecah keheningan ruangan. Santi tersentak, ia mencoba menarik tangannya, namun Pak Haris memeganginya dengan sisa tenaga yang ia miliki. "Aroma melati ini, aku mengenalinya. Hanya ada satu orang yang memakai parfum melati buatan ibumu yang khas itu. Dan suara teriakanmu di jalan tadi, itu sangat mirip dengan suara ibumu saat ia masih muda. Apakah kau putri dari sahabatku Surya?" Pak Haris bertanya dengan nada yang penuh dengan kerinduan dan kepastian. Santi tidak bisa lagi menahan isak tangisnya. Ia bersimpuh di samping tempat tidur, menyandarkan kepalanya pada tangan Pak Haris yang kasar karena kerja keras selama bertahun-tahun. "Iya, Pak, ini Santi. Maafkan Santi karena baru sekarang berani menampakkan diri di depan Bapak," ucap Santi di sela-sela tangisnya. Rahasia yang ia simpan rapat-rapat selama 5 tahun akhirnya pecah begitu saja. Ia menceritakan semuanya, tentang bagaimana ia mencari Pak Haris, tentang amplop coklat yang ia selipkan setiap bulan, dan tentang janjinya kepada almarhum ayahnya. Pak Haris mendengarkan dengan seksama. Air matanya mengalir membasahi pipinya yang keriput. Ia tidak menyangka bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan puluhan tahun yang lalu, yang ia anggap sebagai kewajiban seorang sahabat, akan berbuah manis dalam bentuk kesetiaan seorang anak manusia yang bahkan bukan darah dagingnya sendiri. "Jadi, kau adalah malaikat penjagaku selama ini. Mengapa kau melakukan ini, Nak? Aku menyelamatkanmu dulu karena aku menyayangimu seperti anakku sendiri, bukan agar kau membalasnya dengan cara seperti ini," kata Pak Haris dengan suara yang bergetar karena emosi. Santi menggelengkan kepalanya, meskipun Pak Haris tidak bisa melihatnya. Bapak telah memberikan masa depan bagi Santi.
Tanpa pengorbanan Bapak, Santi tidak akan ada di sini hari ini. Apa yang Santi lakukan selama 5 tahun ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penglihatan Bapak yang hilang demi menyelamatkan Santi. Izinkan Santi merawat Bapak sekarang, bukan lagi dari jauh, tapi sebagai anak Bapak sendiri. Kejadian di rumah sakit itu menjadi titik balik dalam kehidupan mereka berdua. Setelah Pak Haris diperbolehkan pulang, Santi tidak lagi membiarkan Pak Haris tinggal di gudang sempit yang lembab itu. Ia membawa Pak Haris tinggal bersamanya di rumah kecil di belakang toko jahitnya yang telah ia bersihkan dan ia tata sedemikian rupa agar aman bagi orang tunanetra. Santi juga membawa Pak Haris ke dokter spesialis mata terbaik di kota itu untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Berharap ada keajaiban meskipun kemungkinannya sangat kecil. Meskipun dokter mengatakan bahwa syaraf matanya sudah terlalu rusak untuk dipulihkan sepenuhnya, Santi tetap memberikan perawatan terbaik, mulai dari makanan bergizi hingga perhatian yang tulus setiap harinya. Lingkungan sekitar yang dulunya penasaran dengan sosok malaikat di balik amplop coklat itu akhirnya mengetahui kebenarannya. Cerita tentang kesetiaan Santi dan pengorbanan masa lalu Pak Haris tersebar dari mulut ke mulut, menginspirasi banyak orang di lingkungan tersebut. Orang-orang yang dulunya hanya sekedar menyapa Pak Haris saat membeli kerupuk, kini mulai datang berkunjung ke toko jahit Santi untuk memberikan dukungan. Entah itu dengan membawa makanan atau sekadar memesan jahitan baju dalam jumlah banyak untuk membantu finansial Santi. Toko jahit Santi menjadi lebih ramai dari sebelumnya, namun ia tetaplah Santi yang rendah hati, yang tetap menjahit dengan penuh ketelitian sambil sesekali berbincang hangat dengan Pak Haris yang duduk di kursi goyang di sudut toko. Pak Haris tidak lagi berjualan kerupuk di bawah terik matahari yang menyengat. Kini, ia menghabiskan waktunya dengan mendengarkan radio atau membantu Santi melipat kain-kain yang sudah selesai dijahit. Meskipun matanya tidak bisa melihat warna-warni kain yang indah, ia bisa merasakan kehangatan kasih sayang yang tulus dari setiap interaksi yang ia lakukan dengan Santi. Ia seringkali berkata bahwa meskipun dunianya gelap, hatinya kini terasa jauh lebih terang daripada saat ia masih memiliki penglihatannya dulu. Ia merasa memiliki keluarga kembali, sebuah anugerah yang tidak pernah ia bayangkan akan ia dapatkan di usia senjanya. Santi pun merasa hidupnya jauh lebih bermakna. Beban rahasia yang selama ini ia pikul sendirian telah terangkat, digantikan oleh kebahagiaan karena bisa berbakti secara langsung kepada orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa kebaikan sejati memang tidak perlu dipamerkan. Namun ketika saatnya tiba, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri untuk bersinar dan memberikan kehangatan bagi siapa saja yang menyaksikannya. Setiap pagi, sebelum mulai bekerja, Santi akan menyeduhkan secangkir teh hangat untuk Pak Haris, dan mereka akan duduk bersama menyambut sinar matahari yang masuk melalui celah jendela, mensyukuri setiap detik kehidupan yang mereka jalani dengan penuh cinta dan rasa syukur. Kisah ini menjadi pengingat bagi setiap orang yang mendengarnya, bahwa di dunia yang terkadang terasa dingin dan egois ini, masih ada jiwa-jiwa yang tulus yang bergerak dalam diam, melakukan kebaikan tanpa mengharap pujian. Rahasia besar yang terbongkar itu bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari sebuah babak baru yang penuh dengan kedamaian bagi dua orang yang dipertemukan kembali oleh takdir dan kasih sayang. Santi dan Pak Haris membuktikan bahwa hubungan batin yang didasari oleh ketulusan jauh lebih kuat daripada ikatan darah sekalipun. Mereka terus menjalani hari-hari dengan sederhana, namun di mata mereka yang memahami arti pengorbanan, kehidupan mereka adalah sebuah mahakarya kebaikan yang tak ternilai harganya. Jangan lupa tonton kisah lain yang sudah kami berikan di channel ini, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Kami juga ingin tahu dari mana kalian menonton video ini. Ketik di kolom komentar.